Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada saat pagi hari ini kita bersama lagi dalam ibadah minggu pagi. Dan tema kita pada saat pagi hari ini, hidup yang bersaksi. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pesan Yesus sebelum naik ke surga, bahwa dia akan mengutus penolong yang lain. Siapakah pribadi penolong itu? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, firman Tuhan katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudaraku, Yesus Kristus sedang berbicara mengenai Roh Kudus dan ia menggambarkannya sebagai seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksud Yesus ini adalah pribadi yang akan menggantikan posisi Yesus. Penolong ini juga akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar sama seperti Yesus lakukan ketika melayani di dunia ini. Oleh karena itu, sekalipun Yesus tidak hadir secara fisik, tapi Yesus hadir secara spiritual melalui Sang Penolong. Dengan kata lain, memiliki Roh Kudus sama seperti kita memiliki Yesus. Roh Kudus akan mengambil peran sebagai penolong gereja di akhir zaman. Ia akan mengajar, membimbing, dan menghibur gereja Tuhan ketika mengalami banyak penderitaan. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut penolong. Penolong yang pertama adalah Yesus dalam kehadirannya secara fisik, tetapi setelah Yesus naik ke surga, penolong yang kedua adalah Roh Kudus yang menggantikan pekerjaan Yesus di bumi ini. Perlu sudah ketahui, Roh Kudus akan menolong kita memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26, firman Tuhan katakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku." Firman Tuhan menjelaskan Roh Kudus adalah Roh yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Dalam hal ini, Roh Kudus juga akan memakai kita orang percaya menjadi saksi-saksinya untuk membawa kabar sukacita. Oleh karena itu, tugas orang percaya adalah menjadi saksi Kristus. Saudaraku, berikut ini ada sebuah tayangan dari kesaksian seorang dokter yang bernama Vimala Dewi Lukito. Beliau berjuang untuk pasien COVID-19 dan kita akan bersama-sama menyaksikan tayangannya. Nama saya Dr. Vimala Dewi Lukito dan saya adalah seorang dokter spesialis anak yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Selama pandemi COVID-19 ini, saya kerap bersinggungan tentunya dengan para penderita COVID yang sudah positif maupun yang baru tersangka. Kalau ditanya pergumulan batin apa yang saya alami, apakah takut? Tentu saja. Sebagai manusia, siapa yang tidak takut berhadapan dengan pandemi seperti ini? Namun bagi saya pergumulan yang terbesar adalah saya tidak bisa lagi bersentuhan dengan anak-anak saya tidak bisa lagi tidur bareng mereka, saya tidak bisa lagi memeluk atau mencium mereka karena saya takut menularkan atau saya takut membawa virus ini kepada mereka. Apalagi salah satu anak saya juga menderita sebuah penyakit yang menyebabkan daya kekebalannya menurun. Maka saya sangat-sangat takut bahwa saya akan menyebabkan penyakit pada keluarga saya. Ketika dalam pergumulan itu, maka saya selalu mengucap doa, "Tuhan Yesus, tolong jika ini adalah kehendak-Mu, maka biarkanlah saya untuk terus bertahan. Biarkanlah saya bisa menemani anak-anak saya sampai dengan mereka dewasa." Setiap kali saya takut, saya selalu mengucapkan hal itu. Dan itu menguatkan hati saya. Sehingga hari demi hari,
Setiap sebelum bekerja, saya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk melindungi saya dan keluarga saya. Setelah itu, hati saya menjadi tenang dan saya merasa mantap untuk kembali bekerja. Ikutilah anjuran yang sudah dibuat oleh pemerintah dan para tenaga medis. Jagalah physical distancing Anda, tinggallah di rumah, dan utamakan kebersihan Anda. Anda adalah garda terdepan sebenarnya dalam menghadapi wabah seperti ini. Anda harus bekerja sama untuk bisa memutuskan rantai penyebaran dari penyakit ini. Kami, para tenaga medis, adalah garda terakhir untuk menghadapi wabah seperti ini. Percayalah kepada Tuhan, berdoalah, jangan takut dan jangan gentar, karena kita tahu Tuhan akan selalu merencanakan yang terbaik buat kita. Berkuatlah dalam iman dan selalu berdoa. Marilah dengan bersama kita pasti bisa menghadapi wabah seperti ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari kesaksian tersebut, bagaimana seharusnya kita menjadi saksi Kristus? Perlu kita ketahui, Roh Kudus akan memberikan karunia hikmat kepada kita untuk berkata-kata ketika kita bersaksi. Firman Tuhan katakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tetapi, berbicara tentang kesaksian juga tidak hanya berbicara tentang perkataan saja, melainkan kesaksian juga berkaitan dengan perilaku hidupmu, karaktermu, kepribadianmu yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah kesaksian yang sebenarnya. Dan itu memang benar. Hidup ini adalah disaksikan oleh banyak orang. Apakah kita dalam keseharian sudah menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan? Itu semua tergantung dari kesaksian hidup kita masing-masing. Tetapi jika kita taat kepada firman Tuhan dan tunduk kepada aturan pemerintah, percayalah, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan melalui hidup kita nama Tuhan akan dimuliakan. Niscaya, wabah ini pun akan segera berakhir. Oleh karena itu, jadilah saksi Kristus yang membawa berkat untuk sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman ini rema dalam hidup kami. Kami percaya Engkau naik ke surga, tetapi Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu sebagai penolong kami yang memberikan keberanian kepada kami untuk bersaksi tentang Kristus. Urapilah kehidupan kami, supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukur